Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan kakak Rizky Diana Saputri. Di sini kakak akan membawakan mata pelajaran fikih yang berjudul Konsep Jihad dalam Islam. Jangan lupa untuk adik-adik mengisi absen pada platform Classroom yang sudah kakak sediakan. Dan jangan lupa juga sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep jihad dalam Islam. Sebelum memasuki, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Yang pertama yaitu adalah siswa mampu memahami konsep jihad dalam Islam. Dan yang kedua adalah siswa mampu menyajikan contoh jihad yang benar menurut ketentuan Islam. Pertama yaitu adalah pengertian jihad. Jihad berasal dari bahasa Arab. Kata jihad berasal dari kata juhdu atau jahdu yang berarti tenaga atau kesusahan, sedangkan jihad mempunyai makna mengerahkan usaha dan tenaga. Dalam pandangan syara, terdapat dua arti jihad, yaitu pertama jihad dalam arti umum, yaitu mengerahkan segenap usaha dan tenaga pada apa yang disukai oleh Allah dan diridhoinya. Yang kedua, jihad dalam pengertian khusus, yaitu mengerahkan segenap usaha dan tenaga untuk berperang pada jalan Allah dengan nyawa, harta, senjata, dan lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, yang artinya berjihadlah melawan orang musyrikin dengan harta, nyawa, dan lisan kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis jihad. Berdasarkan arti jihad di atas, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad membagi jihad menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama adalah jihad melawan nafsu, yang kedua adalah jihad melawan syaitan, yang ketiga adalah jihad melawan golongan munafik, yang keempat adalah jihad terhadap kemungkinan maksiat, dan yang kelima adalah berperang di jalan Allah demi menegakkan kalimat Allah. Yang pertama yang dibahas yaitu adalah jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu adalah jihad pertama yang perlu dilaksanakan oleh seseorang muslim sebelum dia beranjak ke tingkat jihad yang berikutnya. Jihad nafsu terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah jihad dalam menuntut ilmu kebenaran dan agama yang hak. Yang kedua adalah jihad dalam mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh. Yang ketiga, jihad dalam dakwah menyebarkan ilmu. Yang keempat, jihad dalam bersabar menanggung rintangan berdakwah pada jalan Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wal mujahidu wal jahada nafsahu fi ta'atillah, yang artinya adalah orang yang berjihad adalah orang yang berjihad melawan nafsunya dalam menaati Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kedua yaitu adalah jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan dianggap jihad kedua yang paling sulit setelah jihad melawan nafsu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, inna syaitona yajri minal insani majrad dammi. Sesungguhnya syaitan bergerak dalam tubuh manusia sebagaimana darah mengalir dalam tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jihad melawan syaitan terbagi menjadi dua, yaitu adalah jihad dalam menangani subhat yang terus dihembuskan, dan yang kedua adalah jihad dalam berhadapan dengan godaan syahwat. Seseorang tidak akan berhasil dalam jihad pada tingkatan berikutnya kecuali setelah dia berhasil dalam kedua tingkatan jihad yang telah disebutkan. Ketiga yaitu adalah jihad melawan golongan munafik. Jihad melawan golongan munafik ini disebutkan lebih bertumpu kepada lidah karena golongan ini kufur dalam hati tetapi seperti Islam dilahirnya. Maka penjelasan dan hujah perlu diberikan untuk menolak subhat mereka itu. Menurut Ibnu Qayyim, jihad melawan orang munafik lebih susah dari jihad melawan orang kafir. Maka hanya bisa dilaksanakan oleh mereka yang punya keahlian dan yang cukup bekal ilmunya. Jihad tingkatan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah jihad dengan hati, yang kedua adalah jihad dengan lisan, yang ketiga adalah jihad dengan harta, dan yang keempat adalah jihad dengan nyawa. Yang keempat yaitu adalah jihad terhadap kemungkaran dan maksiat.
Maka jihad di tingkatan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah jihad dengan tangan mencegah perbuatan bid'ah atau maksiat yang mereka lakukan. Jika tidak mampu, maka jihad dengan lidah menegur perbuatan salah mereka. Dan jika tidak mampu pula, maka jihad dengan hati dengan mengingkari perbuatan mereka dan membencinya. Yang kelima yaitu adalah berperang di jalan Allah demi menegakkan kalimat Allah. Jihad pada tingkatan kelima ini yang dimaksud dengan jihad dalam pengertian khusus, yaitu memerangi kaum kafir jika keadaan dan situasinya memang mengharuskan untuk berperang. Sebagaimana Nabi bersabda yang artinya, barang siapa mati sedang dia tidak pernah berperang dan tidak pula dia bercita-cita untuk berperang, dia telah mati pada salah satu cabang kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah jihad perang dan hukumnya. Jihad perang pada dasarnya terbagi menjadi 2, yaitu jihad menyerang dan jihad pertahanan. Yang pertama yaitu adalah jihad menyerang. Yang dimaksud dengan jihad menyerang adalah menyerang musuh Islam dan memerangi mereka di negara mereka demi menegakkan kalimat Allah dengan syarat dakwah telah disampaikan kepada mereka. Jihad ini hukumnya fardu kifayah, maka jika jumlah orang yang berperang sudah dirasa cukup, maka kewajiban dan dosa akan gugur untuk yang lain. Untuk melaksanakan jihad menyerang ini, ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu adalah Islam, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah balik, yang keempat adalah laki-laki, yang kelima adalah merdeka, yang keenam adalah tidak cacat anggota tubuh, dan yang ketujuh adalah kemampuan menyediakan persediaan kelengkapan jihad. Yang kedua yaitu adalah jihad pertahanan. Yang dimaksud dengan jihad pertahanan adalah jihad mempertahankan negara Islam yang diserang oleh musuh. Hukumnya adalah fardu ain atas setiap penduduk negara itu yang mampu berperang. Jika penduduk negara itu tidak mampu atau jumlah serta senjata mereka tidak memadai, maka menjadi kewajiban negara Islam yang mempunyai kemampuan berperang untuk datang membantu. Syarat-syarat jihad pertahanan, para ulama menjelaskan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam jihad penyerangan tergugur dalam jihad pertahanan. Ini berdasarkan pada peristiwa di mana Salamah bin Al-Aqwa bertindak sendiri maju ke depan menghadapi musuh yang datang menyerang sehingga beliau dipuji oleh Nabi SAW. Meskipun demikian, harus diingat bahwa gugurnya syarat-syarat jihad menyerang dalam jihad pertahanan tidak berarti gugurnya syarat kemampuan sama sekali. Kemampuan tetap menjadi syarat dalam jihad pertahanan sebagaimana ia menjadi syarat dalam semua jenis ibadah. Yang selanjutnya yaitu adalah hukum jihad yang bersifat individu. Terdapat 4 keadaan ketika jihad perang menjadi fardu ain atas seseorang individu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila ada musuh menyerang sebuah negara Islam, maka menjadi kewajiban fardu ain atas setiap penduduk negara itu untuk mempertahankan negara mereka dari musuh. Yang kedua yaitu ketika berhadapan dengan musuh di medan pertempuran, maka dilarang berpaling atau mundur. Yang ketiga, apabila seseorang itu diperintahkan untuk turut serta berperang oleh pemerintah negara. Dan yang keempat yaitu adalah jika keahliannya atau sebab-sebab lainnya diperlukan oleh pemerintah di medan perang. Yang selanjutnya yaitu adalah hikmah disyariatkannya jihad. Yang pertama yaitu untuk menegakkan kalimat Allah, yang kedua yaitu mencegah kezaliman dan menjaga agama Islam, dan yang ketiga yaitu adalah membantu umat yang dizalimi. Itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, adik-adik bisa melihat tugas yang telah kakak berikan pada platform tugas yang kakak sediakan di Classroom. Silakan adik-adik jawab dan kemudian kumpul melalui Classroom, dan jangan lupa diberi nama di kertas lembar. Mungkin itu saja. Jangan lupa untuk mengulang pembelajaran lain lagi di rumah dan terus belajar, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.